Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi semuanya. Sambil nunggu teman-temannya hadir, ini baru 29. Ya, silakan untuk presensi dulu di V-Class sambil mempersiapkan siapa nanti yang share screen dan lain sebagainya, karena agenda kita pada pagi hari ini adalah presentasi ya, memaparkan hasil diskusi dari penyusunan RPP yang telah dibuat dalam satu tim. Untuk mengawalinya, mari kita buka perkuliahan pada hari ini, hari Jumat, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca basmalah, semoga nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir. Ini ada 6 kelompok ya, sepertinya tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Kemarin dari beberapa kelas, 2 kelas yang sudah, itu ada yang baru sampai kelompok ketiga dan ada yang baru sampai kelompok 4. Jadi kita kemungkinan ya, kalau tidak 3 ya 4 ya, 4 kelompok yang bisa selesai pada hari ini. Oke ya. Nanti sistematikanya saya pilih secara acak ya. Misalnya yang saya pilih adalah kelompok 2 misal. Nanti setelah kelompok 2 selesai memaparkan, kelompok 2 yang menunjuk urutan berikutnya gitu ya. Nanti ketika memaparkan KI-nya nggak usah dibaca ya, KI-nya tidak usah dibaca, langsung ke KD, kemudian ke bawah ya. Silakan nanti dipersiapkan ya siapa yang nanti sebagai moderator dan sebagai pembicaranya. Mungkin moderator plus pembicara juga tidak apa-apa ya, tidak harus terpisah, boleh dirapel satu orang tidak apa-apa ya. Nah, untuk kelompok yang belum berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi penyusunan RPS-nya, maaf RPP-nya, nanti silakan mengomentari ya. Nanti kita komentari bersama kekurangannya di mana, kemudian adakah yang perlu ditambahi atau sudah baik. Nah, nanti silakan dipaparkan semacam itu. Harapannya untuk hari ini bagi teman-teman yang sudah mempresentasikan nanti masukan dari saya dan juga teman-teman silakan nanti ditambahi dan dikirim ulang itu yang nanti akan saya nilai ya. Jadi untuk yang ini memang belum saya nilai, saya menilainya setelah ada tambahan atau revisian dari teman-teman atau mungkin dari saya. Nah, setelah itu agenda saya rencananya kalian kan ini pertemuan ke-12 ya. 12 paling tidak menyeramkan ini adalah 12 13 ya. Ada dua kali pertemuan ya. Dan rencananya pertemuan ke 12 13 berarti 14 15 dan ke-16 ya. Rencananya nanti untuk simulasinya atau praktik mengajarnya ya istilahnya ya. Itu saya sebagai nilai ulangan akhir semester ya. Meskipun bertugas sebagai gurunya hanya satu, selebihnya itu sebagai siswa ya, selebihnya sebagai siswa, namun tetap saya nilai kekompakan dalam satu tim tersebut mempersiapkan pembelajarannya. Di situ misalnya ketika kalian ngajar ada media apa, itu silakan kalian persiapkan sebaik mungkin. Kalau ada PowerPoint-nya misalnya, ya berarti PowerPoint-nya apa yang harus didiskusikan, bahannya dipersiapkan. Jadi seolah-olah itu kalian memang praktik mengajar gitu ya. Nanti untuk teknisnya berarti kita adakan secara offline ya. Yang tidak dapat yang belum dapat kesempatan untuk memaparkan atau gantian nanti itu mungkin saya online kan ya. Jadi separuh online, separuh offline. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya berarti yang online yang offline berarti memaparkan praktik ngajarnya, selebihnya mungkin bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Jadi saya usahakan paling tidak ya satu hari itu 2 lah ya, 2 atau kalau misalnya bisa 3 ya kenapa tidak kita coba 3 gitu ya. Tapi kayaknya ya paling enggak 2 ya, paling enggak 2 semacam itu. Kayak itu informasi yang bisa saya sampaikan di awal perkuliahan ini. Jadi nanti kerjakan sebaik mungkin karena itu adalah nilai ulangan akhir semester kalian. Selain ditambah dengan nilai tugas, nilai UTS dan lain-lain semacam itu. Oke ya. Ya, tampaknya sudah hadir ya, ada 37 yang sudah hadir, ada mungkin kayak kurang 2 ya kayaknya kalau nggak salah ya. Sambil menunggu yang belum hadir,
kita mulai ya hari ini presentasinya. Saya mulai secara acak ya. Saya mulai secara acak. Kemarin dikirim di grup ya, Mbak? Itu apa daftar namanya? Saya tak coba cek di Smart. Ya. Ini kelas C ya. Saya cek dulu V kelasnya. Ya. Oke. Ini yang ngumpulin ada 14 orang ya, berarti double-double ya, di beberapa yang double ya. Oke, ya ada yang double. Kelompoknya Murni dan Inayah ngirimnya double. Oke, enggak apa-apa wis. Saya mulai dari kelompok 3. Oke. Kelompok 3 anggotanya ada Nur Laili, Widyawati, Dina, Rifda, Nurul, dan Mayasari. Oke, sudah ada pesertanya? Kalau misalnya satu tim itu ada yang belum ada 1 atau 2, enggak apa-apa ya. Yang penting separuh sudah hadir, minimal separuh ya. Kelompok 3 sudah hadir? Mbak Nur Laili ada? Hadir, Bu. Hadir ya, oke. Kemudian Mbak Widyawati ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Mbak Dina? Hadirah, Bu. Hadirah. Mbak Rifda? Hadirah, Bu. Oke. Mbak Nurul? Nurul? Belum? Oke. Mayasari? Hadirah, Bu. Oke ya. Silakan kalian untuk kelompok 3 persiapkan dulu yang mau share PPT, share materi siapa. Tak buat multiple participant ya. Jadi semuanya bisa mengirim. Silakan dipersiapkan dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk siap-siap ya. Oke, silakan dipersiapkan untuk kelompok 3. Kelompok 3 ambilnya semester 1 ya. Tema 3 dan subtemanya yang pertama. Ada 3 mata pelajaran yang terkait. Ya, bisa share screen? Silakan. Oh ya, udah mulai ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Ini cuma memaparkan atau menjelaskan atau ini menerangkan seperti guru? Memaparkan, menjelaskan itu bersinonim ya, Mbak. Jadi artinya sama. Maksudnya kayak micro teaching kayak gitu enggak? Nah, ini hanya menjelaskan saja kamu langkah-langkah pembelajarannya bagaimana ya. Nanti kita analisis bareng. Kemudian kalau untuk praktiknya nanti setelah ini ada revisian baru kalian perbaiki dan digunakan untuk praktik mengajar. Ini hanya menjelaskan saja, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah siap? Insya Allah. Ya, ya, saya persilakan kalau gitu ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 3 menyusun RPP yaitu kelas 3. Kuliah yang kita mulai, semoga ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KD-nya. Yang pertama, ada menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang konsep perubahan wujud. Kan bisa dijelaskan nanti melalui lisan atau tulisan. Yang kedua akan menyajikan Ya, kayak sinyalnya. ya, Sinyalnya. ada menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, yang pertama kan baru menggali nih. Kalau yang kedua sudah menyajikan hasil nanti informasi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya menjelaskan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu untuk mengetahui satuan panjang yang digunakan dan paling sedikit 2 satuan baku. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara satuan buku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, maaf, ini untuk pelajaran matematika yang pertama tadi, yang menggali informasi tadi, pembelajaran bahasa Indonesia. Kita mengambil tiga pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Yang ketiga, SPDB ada mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Nah, ini nanti memahami bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu, lalu mengidentifikasi bentuknya dalam pola irama tersebut untuk dikaji atau dipelajari. Yang terakhir, yaitu menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Memperagakan pola irama sederhana atau membuat pola sederhana dengan percaya diri. Mungkin itu KD dari pembelajaran RPP kelas 3 semester 1. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan tematik, integratif, dan saintifik. Modelnya yaitu cooperative learning. Dan metodenya menggunakan permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Mungkin media yang kita gunakan yaitu benda-benda di sekitar lingkungan kelas, dan alatnya berupa alat ukur seperti penggaris dan pensil. Karena tadi kan ada pembelajaran matematika. Ya. Mungkin itu saja dari KD kelompok 3. Ya, kegiatannya dong Mbak dipaparkan, jangan hanya KD-nya saja. Kegiatannya yaitu nanti guru akan memulai kegiatan yang pertama. Jangan lupa untuk mengucapkan salam, terus menanyakan kabar atau gimana. Terus lalu guru menunjuk salah satu peserta didik untuk
memimpin atau menjalankan doa bersama. Biasanya mana ketua kelasnya kan seperti itu, bisa dimulai pembelajarannya atau bisa dimulai doa bersamanya untuk teman-teman bisa mengikuti seperti itu. Lalu guru memeriksa kehadiran di absen satu-satu, siapa yang tidak masuk seperti itu. Guru menanyakan kesiapan belajar siswa. Nah, biasanya kan sebelum pembelajaran dimulai nanti akan dijelaskan bagaimana sudah siap pembelajaran hari ini atau belum seperti itu. Guru memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, kan biasanya sudah siap aku belajar. Nah, biasanya itu ada apresiasi buat semalam belajar apa kan seperti itu. Lalu Apresiasi atau apersepsi, Mbak? oh iya, maaf, apersepsi. Oke. Guru memberikan persepsi kepada siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan tema yang akan dibahas. Menyampaikan tujuan pembelajaran juga untuk tujuan pembelajarannya untuk agar tercapai pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketujuh ada guru membuka pelajaran dengan mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas. Nah, biasanya kan untuk memunculkan atau memberanikan siswa-siswa untuk berani berbicara, biasanya ditanya, ada apa saja di lingkungan sekitar, seperti itu. Selanjutnya, nomor 8 yaitu pembukaan dapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya yang sudah saya jelaskan tadi, untuk memunculkan keberanian siswa untuk berbicara. Bisa tadi ditanya contoh benda-benda di sekitar apa, langsung spesifiknya apa. Kalau pelajaran matematika tadi satuan atau menanyakan satuan baku itu apa. Yang ke-9, arahkan siswa untuk memberikan contoh benda yang bervariasi, jangan hanya benda padat tapi juga benda cair ataupun gas. Untuk tadi kan sudah seperti di lingkungan sekitar kelas kan mungkin hanya beberapa, nah dan juga mungkin hanya benda padat. Nanti selain benda padat apa contohnya seperti itu. Yang ke-9, arahkan siswa untuk memberikan contoh benda yang bervariasi. Oh maaf tidak. Nomor 10, ajukan pertanyaan. Apakah cahaya juga benda? Bagaimana dengan suara? Ajak siswa untuk mendiskusikannya biar siswa dengan pendapatnya terlebih dahulu. Nah, apa kan sudah tadi belajar menyebutkan contoh benda. Nanti bahkan lagi contoh ke spesifiknya yang kita pelajari nanti. Itu terus apa menjelaskan apa lagi? Oh, kok malah balik tanya? Kan di awal saya sudah menjelaskan kalau kalian mau memaparkan, KI-nya kan nggak usah dibaca ya, jadi langsung ke indikator dan lain sebagainya sampai ke proses pembelajarannya, gitu Mbak. Jadi kan jelas nanti bentuk tesnya seperti apa, gitu. Jadi ya bukan tidak terus bolak-balik tanya yang mau dibacakan apa Bu, lah kalian mau membacakan apa, itu kan tergantung kesepakatan dari teman-temannya. Karena bahas RPP ya, RPP-nya itu bagaimana sih proses pembelajarannya dari awal sampai akhir, ada berapa kegiatan, ada beberapa pertemuan, kemudian nanti ketika penilaiannya itu menggunakan apa, nah itu kan dipaparkan. Jadi teman-teman itu bisa tahu gambarannya untuk kelompok 3, ini kegiatannya ada apa saja, nah semacam itu. Oke, udah diakhiri aja dulu, Wes. Mungkin itu saja dari kelompok 3.
Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang diperhatikan ya. Kalau untuk teknisnya ini sih saya tidak banyak mengomentari. Untuk yang KI, kemudian KD, saya yakin teman-teman sudah mengecek di silabusnya ya. Jadi sudah sesuai dengan silabusnya, baik KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, saya mau mengkoreksi sedikit, beberapa ya, bukan sedikit ya, ada beberapa. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Kalau kita mengacu kepada KD indikator, ya, bentar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu biasanya mengacu kepada banyaknya KD yang telah kalian pilih ya. Di sini kan KD-nya ada 6 ya sebenarnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tujuan pembelajarannya pun harusnya totalnya ada 6. Itu koreksi yang pertama. Dicatat ya, nanti ketika merevisi itu sudah sesuai dengan apa yang saya berikan tambahan masukannya. Jadi harusnya tujuan pembelajaran itu juga totalnya sama, yakni ada 6. Ini ada 8. Ini ya, jadi biasanya itu ada 6 ya. Kemudian yang kedua, untuk materi pembelajarannya oke, disampaikan poin-poinnya saja. Pendekatan, model, dan metode sudah ada ya. Nah, ini yang sumber belajarnya ya, ini belum dicantumkan sumber belajarnya. Kalian mau ngajar itu pakai apa sih? Kan harus jelas ya, atau mau masak ibaratnya ya, saya mau goreng ikan, tapi tidak ada penggorengannya, tidak ada minyaknya. Ya, yang ada hanya ikan misalnya. Apakah bisa jadi ikan goreng? Kan tidak ya. Jadi sumber belajarnya itu harus dicantumkan. Ini nanti cantumkan ya, sumber belajarnya itu dari mana. Biasanya sih kalau kita pakai ini kan standarnya biasanya adalah buku tematik itu sendiri kan, buku tematik kelas 3 semester 1 tadi tema berapa, nanti subtemanya apa. Jadi biasanya kan buku dari Kemendikbud. Nah, selain buku dari Kemendikbud itu kan biasanya kita ambil referensi yang lain kan bisa, buku penunjang yang lain kan bisa. Jadi sumber belajarnya tolong dicantumkan. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, di sini totalnya kan ada 6 ya tadi ya, 6. Satu hari ada 6 JP ya, berarti 6 kali 35. Nah, ketika saya cross check, pada penggalan pertama ini kan ada 3 kali pertemuan. Oke ya, ada 3. Selanjutnya penggalan kedua ada 2, berarti sudah 5 ya. Nah, penggalan yang terakhir ini kok ada 2 lagi. Apakah ini nanti nyebrang ke pertemuan berikutnya? Bagaimana Mbak? Apa ini nyebrang ke hari berikutnya atau bagaimana? Silakan dijelaskan dulu. Kelompok 3 silakan. Salah satunya memberikan penjelasan. Halo, kelompok 3. Kelompok 3. Mana? Itu typo, Bu. Oh, tipe ya. Oke. Oke, saya maklumi wes salah ketik. Kalau tipe kenapa di sini bisa 50 menit, Mbak? Kalau ini salah ketik, harusnya kan ini masih sama. Paling tidak ini totalnya kan 35. Ini 5, berarti ini kemungkinan ya 25, nanti terakhirnya misalnya 5. Kalau tipe, kenapa alokasi waktunya bisa berapa ini? 50 tambah 5, 55, tambah 15, 70. Berarti bukan salah ketik ya? Halo? Alokasi waktunya belum dihitung kembali, Bu. Oke, oke ya. Oke, saya hargai alasannya ya, tapi mohon agak realistis sedikit ya ketika memberikan alasannya. Tidak mungkin tidak dihitung kembali ya, karena atas saja sudah dihitung secara detail ya. Tidak mungkin ini tidak dihitung kembali ya. Oke, kemudian yang berikutnya ketika urutan
kegiatan jangan menggunakan balet atau balet ya, tapi gunakannya angka 1, 2, 3, 4 jadi jelas. Konsisten lah ya, konsisten. Ini tadi di awal kan menggunakan angka. Ya, ini di awal menggunakan angka 1, 2, 3. Tapi kenapa ketika masuk ke kegiatan inti, penutup, dan masuk ke kegiatan berikutnya, ini menggunakan balet ya. Berarti ada sesuatu ini ya. Saya sudah menegaskan ke teman-teman, oke kalian bisa browsing ya, bisa melihat di internet, tapi bukan berarti kalian kopas ya. Tetap ada inovasi dari teman-teman. Oke ya. Oke, jadi koreksi saya selanjutnya, jangan menggunakan balet, tapi gunakanlah numberingnya, gunakan angka. Kemudian ketika mengetik mohon diselaraskan semuanya ya. Ini kan mohon maaf ya, bukan saya suudzon, tapi kalau melihat jenis huruf dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa perbedaan. Ada yang menggunakan Times New Roman, ada yang menggunakan ini apa ya, Arial ya kalau nggak salah. Jadi diselaraskan. Oke ya, mohon diselaraskan. Pengetikannya, huruf-hurufnya diselaraskan biar ketika teman-teman membaca itu kan enak. Kalau seperti ini kan kayaknya enggak enak sih. Dan ini kok ada apa namanya garis semacam ini, ya kan? Ini juga ada, tapi yang lain kok enggak ada, kayak ya. Yang lain kok enggak ada di kegiatan inti ini juga tidak ada kesalahan semacam itu ya. Mohon dirapikan lagi. Ini juga kok ada yang tertutup. Apa ini? Kan kayak gitu ya. Mohon dirapikan kembali dalam teknisnya ya. Ini ke masalah teknisnya. Baik itu penggunaan huruf, penggunaan spasi, penggunaan angka. Itu ya secara teknisnya. Dari segi isi, oke. Untuk pembuka, kalau 20 menit ini terlalu lama ya Mbak ya. Pembuka enggak usah terlalu lama ya, maksimal 15 menit lah ya. Paling kan kalian, nah ini kayak hasil kalian ya, kayak ya hasil berpikir kalian ya. Kelihatan dari ini ya. Tapi kalau ini entah dari kalian atau bukan ini ya. Jadi kalian untuk pembukanya cukup 15 menit maksimal ya. Oke. Oke, persepsinya menyampaikan tujuan, membuka, oke, tapi ini terlalu panjang ya, nanti mohon diringkas. Jadi tidak terlalu panjang sekali 1 sampai 10 ini ya. Cukuplah yang namanya apa namanya? Membuka ke pelajaran kan nanti teknisnya kan ini kan yang kalian lakukan. Cukup misalnya diawali dengan apa ini ya, tanya jawab lah ya berkaitan dengan apa misalnya. Benda-benda contoh benda cair, benda padat, macam itu dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu bertele-tele di sini. Oke. Kemudian pada kegiatan inti, ini tidak usah dicantumkan, Mbak. Ini seolah-olah kayak materi. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan. Ini materi, Mbak, bukan ke tahapan pembelajaran. Ya, ini lebih ke materi, bukan tahapan pembelajaran. Kalau tahapan ya misalnya guru membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang. Siswa diminta untuk berkelompok, kemudian diminta untuk membaca, untuk berdiskusi dan lain sebagainya, semacam itu. Oke ya. Oke. Tuh. Kemudian selanjutnya ini ya terlalu bertele-tele juga ini. Berarti cukup misalnya kegiatan, oke, misalnya siswa diminta memperhatikan benda, mulai dari yang panjang sampai yang pendek misalnya. Diminta mengobservasi, ya kan. Kemudian siswa diminta untuk apa ini? Sampaikan bagaimana kita dapat mengukur benda. Kok tanda tanya? Sampaikan bagaimana kita dapat mengukur benda. Kok tanda tanya ini, Mbak? Ini kan kalimat perintah. Ya, akhiran kan biasanya kan juga termasuk perintah sih. Siapkan. Kan berarti perintah, bukan tanda tanya. Ya. Nanti yang ini misalnya guru masuk memperkenalkan siswa alat ukur ya. Guru memberikan contoh alat ukur yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu bisa, Mbak.
Ya, kayak ini mohon maaf, ini kemarin hanya kopas atau membuat sendiri untuk kelompok 3? Kelompok 3? Halo? Kelompok 3, mana suaranya? Kelompok 3 buat sendiri atau kopas ini, Mbak? Ayo, saya tidak mau menghabiskan waktu untuk ini loh ya. Kelompok lain nanti tidak ada kesempatan ini. Ayo dijawab tegas. Kopas atau membuat sendiri? Kelompok 3, nggak ada yang mau menjawab. Ya, Bu. Iya apa, Mbak? Mungkin apa namanya Jangan kan jangan mungkin, jangan lihat, mungkin. ya, lihat dari RPP yang sebelum-sebelumnya, terus menjadikan satu dari tadi copy paste tadi, terus kita merevisi yang mana yang diambil gitu. Jangan hanya menyatukan ya. Kalau menyatukan ya akhirnya kayak gini jadinya, Mbak. Kalian hanya ambil, dipreteli, dipasang, tidak dibaca kembali. Akhirnya kan isinya tidak jelas ini, Mbak. Kelas kemarin walaupun mereka kopas tapi diganti kembali dengan bahasanya mereka itu terbacanya enak, Mbak, untuk proses pembelajarannya. Malah punyanya kelompoknya si Anam itu kegiatan intinya sesuai dengan sintak dari model pembelajaran yang dia gunakan. Kalau kalian kan menggunakannya cooperative learning, berarti kan di sini ada kerjasama, ada tim. Ya, itu terpaparkan jelas pada kegiatan inti. Nah, kelompoknya Anam kemarin seperti itu, dia pakainya permainan. Sintak permainannya urut sesuai. Cuma kelemahannya untuk pemaparan kegiatannya ini untuk mata pelajaran apa kemarin kurang jelas, makanya saya minta untuk menambahi. Tapi untuk sintaknya bagus, karena sesuai dengan yang dia ambil model pembelajarannya. Nah ini belum saya cek ya, cooperative learning-nya itu sintaknya bagaimana, langkah-langkahnya itu seperti apa, itu kan harusnya terpapar di kegiatan inti. Itu ya. Ya, ini kan langsung siswa membaca, siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, kemudian mengerjakan latihan. Apakah sintak atau langkah-langkah cooperative learning semacam ini? Itu kan belum saya tanyakan. Nah, jadi hati-hati ketika memilih model pembelajaran. Model pembelajarannya apa? Kayak kemarin kan di buku yang saya berikan ada beberapa contoh model pembelajaran. Ya, ada inquiry, ya kan, ada discovery learning dan lain sebagainya, ada project juga. Itu urut-urutannya kan semacam itu. Tinggal nanti kalian masukkan ke kegiatan kalian apa untuk misalnya mengamati, untuk misalnya kerjasama, untuk misalnya diskusi, kalian sesuaikan dengan apa yang akan kalian ajarkan. Nah ini kan kalau kita baca juga anak kok langsung disuruh baca ya, nggak ada ini ya suruh baca, tanya jawab, ya kan langsung mengerjakan latihan, kan bosen Mbak anak kalau semacam itu. Apakah betul langkah-langkah dalam cooperative learning semacam itu? Nah, ini harus dicek kembali. Ya, makanya kan jangan hanya asal tempel-tempel ambil. Mohon maaf, saya agak tidak percaya dengan jawaban kalian yang tadi penggalan ketiga itu tipe. Karena apa? Kalau tipe di sini tidak mungkin untuk alokasi waktunya itu keliru. Harusnya sama. Kalau ini tipe satu kali ya berarti harusnya sini misalnya 5, ini misalnya 25, yang terakhir 5 misalnya. Nah itu saya baru percaya, oh ini berarti jelas salah ketik. Tapi ketika lihat alokasi waktunya kok sesuai ya dengan reng-rengan yang dibuat ya 70 menit, berarti ini bukan salah ketik. Ya, mohon teman-teman utamakan kejujuran ya, walaupun saya tidak melihat langsung, tapi kan Allah Maha melihat, Maha mengetahui juga. Oke ya, jadi ini peralatannya sebenarnya banyak ya revisiannya. Mohon disesuaikan dengan materinya nanti. Nanti kalian mau cooperative learning, langkah-langkahnya bagaimana itu disesuaikan sehingga hasil atau kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan model cooperative learning. Oke ya, itu untuk kelompok 3.
Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Ayo, silakan ditutup. Iya, Bu. Mungkin itu dari Jangan kami. terbiasa dengan menjawab mungkin. Nek mungkin berarti ada keraguan. Jawab yang pasti. Itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Mungkin banyak banget kesalahan. Semoga besok sudah baik dan maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kamu pilih kelompok berapa yang diminta untuk presentasi selanjutnya? Cepat. Kelompok 6. Kelompok 6 ya. Oke. Silakan kelompok 6 untuk mempersiapkan diri. Kelompok 6. Saya cek dulu. Ini C. Kelompok 6. Ada siapa saja kelompok 6? Ini kelompok 2. Hadir, Bu. Oh, ada Elok, ada Rizky, Yulia, Nevika, Hoirina, dan Mailani ya, benar? Nggih, Bu Laras. Oke ya, silakan yang mau share screen, saya persilakan. Sambil saya cek RPP-nya. Ya, sudah nampak ya. Ya, silakan, Mbak. Ini langsung dipresentasikan gitu. Ya, langsung. Oke, untuk RPP dari kelas kelompok 6, ini kita mengambil kelas 6 semester 1 dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup, yaitu tematik 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, terus muatan terpadu bahasa Indonesia IPA karena kita mengambil pembelajaran ke-1. Untuk alokasi waktu 6 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan, yang artinya kita dalam 1 hari. Terus ada komentasi intinya, itu ada ajaran agama yang dianutnya. KIP 2 bisa dibaca ya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Dan KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba rasa ingin tahu tentang dirinya yang dijumpainya di rumah, di sekolah, atau dan di tempat bermain. KI 4 menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk selanjutnya bisa dipahami bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Misalnya komentar Terputus ya, Mbak Rini. Masih dengar suara saya, Ge? Nah, kalau ini baru dengar, silakan. Maaf tadi sinyalnya. Ya, untuk selanjutnya ada kombinasi dasar. Kombinasi dasarnya ada bahasa Indonesia, itu menyimpulkan kita ngambil kombinasi 31 sama kombinasi dasar 3, kombinasi inti 3, kombinasi dasar 1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, untuk yang KI 4,
kompetensi dasar 1 itu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Untuk IPA, IPS bisa dibaca ya. Terus kita lanjut untuk indikatornya, itu menemukan ide pokok penting dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram, mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Untuk IPA dan melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Untuk IPS menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Untuk tujuan dari KI/KD biasanya kan kita memang harus ada tujuannya. Nah, tujuan dari bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Untuk yang IPA, tujuan yang pertama, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Untuk yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Untuk IPS, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ini kita kebanyakan membaca karena apa? Karena anak-anak kan memang dari membaca dia akan memahami, terus setelah itu dia ada yang mau ditanyakan, setelah dia ditanya, harapan dari kami setelah hasil dari membaca, siswa mampu mengolah pikirnya untuk bertanya, terus untuk memahami, dan lain sebagainya. Terus ini ada materi pembelajarannya kita skip aja ya. Lanjut untuk pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya kita menggunakan scientific karena pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah nih. Karena kan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, ini kan ada kegiatan langkah saintifik kan ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan itu sering digunakan di kurikulum 13. Untuk kurikulum 13 kan wajib ada pendekatan tersebut. Untuk modelnya kita viktoris dan viktor. Untuk metodenya kita ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin ini kita untuk sementara buat seperti itu, ceramah, diskusi, tanya jawab karena memang kan kemarin dadak. Jadinya ya kita ya udah yang biasa saja, metodenya apa. Mungkin kalau praktek kita akan ganti dengan metode yang berbeda dari yang biasanya. Untuk media pembelajarannya kita pakai gambar bunga dan peta ASEAN. Atau bisa nanti kita tambahkan video atau yang lainnya. Untuk sumber pembelajarannya, ini sebenarnya kita kebanyakan ngambil melalui buku tematik siswa kelas 6. Kemarin kita ada, alhamdulillah kita dapat buku tematik kelas 6, terus kita pakai acuan itu. Tuh, terus untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama kegiatan pembukanya itu kita ambil 10 menit. Nah, untuk ini ada menyapa, mungkin memberi salam, menyapa, terus kita berdoa bersama-sama dengan siswa. Biasanya kalau di SD itu kita wajib menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional terlebih dahulu.
Terus kita mengecek kehadiran siswa. Terus pembiasaan literasi, menjelaskan kegiatan dan lain sebagainya. Mungkin kegiatan pembuka dari teman-teman udah paham ya terkait kegiatan pembuka. Untuk kita lanjut untuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kita kan tadi pakai pendekatan saintifik. Itu ada yang pertama kita buat berdiskusi. Siswa diminta untuk mengamati gambar. Kan kita tadi pakai metode pakai apa sih Model. namanya? Modelnya. Modelnya kayak tadi gambar ya Victor. Nah, ini kita kenalkan ke siswa. Kita tadi kan pakai gambar, ada peta sama bunga. Nah, kita perlihatkan ke siswa, siswa diminta untuk mengamati gambar yang kita pegang. Mungkin di bukunya juga ada di halaman 1. Terus yang kedua, setiap siswa kemudian menulis pertanyaan menarik di kertas, terus menentukannya dengan teman sebelah dan dijawab secara bergantian menjawabnya terkait gambar yang dilihatnya. Untuk yang kedua, peserta didik menyimpulkan dari apa yang telah disimak, terus guru memberi penguatan. Gambar apa ini? Terus prosesnya gambar, peta ASEAN, misalnya daerah Indonesia itu di mana aja, Indonesia itu ada apa saja, guru menjelaskan seperti itu. Terus ini ada kegiatan membaca. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks ilustratif dengan bacaan. Nah, di halaman 2 dan 3 di buku tematik kelas 6 itu ada bagaimana jagung berkembang biak. Terus siswa menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Mulai dari kecil, jagung itu dari kecil terus dirawat hingga keluar bunganya, terus sampai berbuah jagung. Terus yang lanjutnya guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok belajarnya masing-masing. Kita buat kelompok. Terus siswa kemudian mendiskusikan diagram yang sudah diisi dengan teman kelompoknya dan kemudian mengembangkan isi diagram menggunakan ini bisa dibaca ya, dibuat kosakata seperti guru mengamati jalannya diskusi. Setelah itu peserta didik menyampaikan hasil kerjanya kepada guru yang dinilai. Guru memberikan penguatan dari apa yang telah didiskusikan peserta didik. Selanjutnya kegiatan mengamati. Nah, siswa mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga. Kan bunga pasti ada reproduksinya ya. Tadi kita memakai model bunga tadi. Terus guru meminta peserta didik mengamati gambar dan membaca insentif tentang penjelasan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terus guru mengajak dan lain sebagainya sampai peserta didik kembali masuk ke ruang kelas, kemudian diminta untuk menggambarkan bagian-bagian bunga yang didapatkannya, dan ini tadi peserta didik disuruh keluar menemukan bunga-bunga yang di halaman, mencari satu bunga itu untuk masing-masing peserta didik disuruh kembali masuk ke ruang kelas untuk kemudian diminta menggambarkan bagian-bagian bunga yang didapatkannya dan menuliskan bagaimana cara penyerbukannya. Tadi kan guru sudah menjelaskan, ini siswa disuruh untuk mengamati dan juga menulis tentang penyerbukannya. Untuk yang selanjutnya itu berdiskusi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dengan membandingkan hasil gambarannya dengan gambar teman yang lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Peserta didik mendiskusikan dan menulis manfaat dari perkembangan biakan generatif dan menyerahkannya kepada guru. Ini biasanya kita ambil satu contoh peserta didik disuruh maju ke depan untuk menjelaskan penyerbukannya bagaimana, dan teman-teman yang lainnya itu mengamati. Nah, setelah itu untuk guru memberikan penguatan dari pengamatan dan diskusi yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya peserta didik dalam kelompok diminta untuk menuliskan tentang sosial dan budaya masing-masing kelompok dari 2 negara. Ini tentang peta ya. Untuk yang selanjutnya berlatih.
Untuk berlatih kita selingi setelah mereka udah mengisi materi, udah membaca, udah berdiskusi dan lainnya, kita coba untuk namanya kui lagu tentang ASEAN ini. Untuk selanjutnya mungkin ini kurang ya. Untuk selanjutnya guru bisa memberi penugasan gitu. Untuk di kegiatan penutupnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk merapikan tempat duduk dan mejanya serta membereskan alat tulis. Terus guru meminta satu orang siswa untuk memimpin menyanyikan lagu. Nah, akhirnya setelah itu ditutup dengan doa oleh salah satu pendidik gitu. Mungkin itu untuk penilaiannya. Ini bisa dilihat. Oke, cukup Mbak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke ya, saya share kembali. Mana ya tadi ya? Sebentar. Oke, saya share kembali ya. Oke, untuk kelompok ini ya ada beberapa catatan ya, nanti diperbaiki. Ini nama SD-nya boleh dikasih nama SD yang jelas ya, tidak apa-apa. Ambil SD di mana itu tidak apa-apa sih ya. Kemudian atau MI juga boleh, tidak masalah. Ini tema sudah ada, muatannya ada bahasa Indonesia, IPA, IPS 1 hari ya. 1 hari berarti ini dikasih keterangan ini ya, alokasi waktunya ya. Misalnya tadi 6 kali 35 menit itu aja ya. Kemudian KI tidak ada masalah, KD indikatornya tujuannya sudah sesuai dengan KD ya. Saya cek tadi misalnya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, tujuannya adalah ini ya. Oke. Sudah ada ya tujuannya. Sudah sama antara KD dengan tujuan, totalnya masing-masing 2 ya, jadi ada 6 sudah sesuai. Nah, untuk yang materi pembelajaran ini cukup dilampirkan ya Mbak ya. Ini terlalu panjang di sini. Jadi RPP-nya ini cukup langsung misalnya materi pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Misal ya, menemukan ide pokok. Nah, nanti kalau yang IPA misalnya tentang alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Contohnya bunga misalnya. Kemudian kalau yang IPS tadi adalah negara-negara ASEAN misalnya. Jadi cukup itu saja. Yang pemaparan jelasnya ini yang lebih komplit itu masukkan di lampiran. Gitu ya. Mbak Rini ya, saya manggilnya ya, Rini aja ya biar gampang ya. Ya Mbak Rini, nanti itu ini ya cukup dikasih poinnya saja seperti kelompok 3 tadi, cukup poinnya saja. Untuk lampirannya boleh nanti di halaman berikutnya itu ya. Itu selanjutnya ada salah ketik ya, modelnya bukan Victor ya, picture P ya pakainya ya. Di awal kayak salah ketik loh ya. Nah, oke udah tahu ya, jadi tidak saya tunjukkan lagi itu modelnya. Kemudian oke, ini untuk kelompok 6 ini tidak mau ambil pusing ya, tidak dipisah-pisah ya, pertemuan pertama kedua langsung sehari itulah ya, nanti kalaupun ada istirahat ya menyesuaikan, ya tidak apa-apa ya. Yang penting alokasi waktu yang kalian tentukan dengan jumlahnya yang di awal itu sama. Nah, bagi saya tidak apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa. Jadi tidak harus, kalau contoh kemarin kan memang dibuat penggalan-penggalan ya. Jadi habis istirahat nanti dilanjutkan. Kalau modelnya seperti ini bagaimana Bu? Ya tidak masalah ya. Nanti kan tinggal menyesuaikan saja. Ya, tinggal menyesuaikan nanti istirahatnya di jam keberapa, nanti mengkondisikannya itu juga kan menyesuaikan. Yang namanya rencana kan tidak harus saklek ya, kadang bisa sesuai, kadang juga bisa tidak sesuai dengan inilah fleksibel istilahnya, sifatnya fleksibel. Oke, ini ada 10 menit ya cukup ya 10 menit. Oke. Jadi molor-molor ya maksimal 15 ya. Dan tadi di kelompok ini menjelaskan untuk K13 sebelum pembelajaran dimulai itu wajib menyanyikan lagu daerah, milih ya lagu daerah atau lagu nasional. Lagu nasionalnya tidak harus Indonesia Raya, bisa juga Padamu Negeri atau apa, itu kan bisa ya. Jadi tidak melulu Indonesia Raya. Jadi tidak terus setiap hari nyanyi Indonesia Raya itu kan tidak ya. Jadi diselang-seling ya nanti misalnya kalian pas mulai ngajar, mungkin hari Senin Indonesia Raya, hari Selasa misalnya Padamu Negeri, hari Rabu lagu daerah misalnya. Lagu daerahnya 2 kali, Rabu dan Kamis atau Jumat Sabtu.
itu menggunakan lagu daerah kan enggak apa-apa. Lagu daerahnya yang gampang abang aja. Misalnya di Jawa apa sih? Jawa kan lagu daerahnya banyak ya. Kayak misalnya Cupluk-cupluk suweng itu kan juga lagu daerah kan. Nah, itu kan bisa digunakan. Ya. Itu selanjutnya nih kegiatan intinya sudah menerapkan ya yang model maaf pendekatan yang saintifik, ada beberapa yang harus diperhatikan. Kemudian tadi karena dia menggunakan gambar, maka fokusnya ke gambarnya ya. Meskipun tadi ketika di dalam pembelajarannya menggunakan ini ya, keluar kelas ya, mengamati gambar secara bunga secara langsung. Nah, itu jauh lebih menyenangkan bagi siswa. Kalau mereka melihat ke gambar kan tidak ada bayangan secara langsung ya, tapi ketika diajak keluar dan di sekolah itu ada bunga, ada beberapa jenis bunga, itu bisa dijadikan medianya langsung ya. Atau kalau tidak ada bunga, misalnya mungkin hanya ada tanaman berupa daun-daunan misalnya, atau bunganya hanya sedikit, maka tidak ada salahnya kalian sehari atau 2 hari sebelum pembelajaran itu meminta mereka untuk mencari beberapa contoh bunga. Ambil satu tangkai lah atau mungkin sak potnya juga enggak apa-apa. Sama ibunya enggak boleh dipetik misalnya ya satu pot itu kan bisa. Misalnya bunga sepatu. Yang sering digunakan untuk media atau mengenalkan bagian-bagian tumbuhan pada bunga ya khususnya ya, itu kan seringnya bunga sepatu, karena bunga sepatu itu kan terlihat semuanya sih, putiknya, kemudian mahkota dan lain sebagainya. Oke, ini sudah mending ya untuk ke sini kelompok 6-nya. Kemudian ini saya tidak begitu banyak mengomentari karena sudah diklasifikasikan mana kegiatan membacanya, mana kegiatan berdiskusinya. Oke ya. Ini sudah baik. Oke. Ini tentang jadi agar mereka mempelajari IPS khususnya negara-negara ASEAN itu lebih mudah dan menyenangkan. Di sini liriknya diubah ya menggunakan nadanya lagu Balonku Ada 5 tetapi liriknya diubah menjadi ini ya. Bukan merah kuning hijau tapi menggunakan nama-nama negara tersebut. Nah, ini juga salah satu cara agar anak itu mudah menghafalkan dan senang mengikuti pembelajaran ya. Ini penutupnya, mohon maaf penutupnya. Ini refleksi, kemudian tempat duduk ya. Merapihkan atau merapikan yang baku. Merapikan. Ya, enggak pakai H ya. Ini kan kalian ikut bahasa Jawa ya, rapih biasanya ya. Jadi ya cukup merapikan ini tempat ya. Oke. Kemudian memimpin doa, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, kemudian berdoa. Oke. Nah, di sini sudah ada refleksinya ya, refleksinya. Dan ini hampir sama dengan kelompok 3 ya. Tadi sudah ada kelompok 3 mengenai penilaiannya, tekniknya, instrumennya sebenarnya sudah dipaparkan secara jelas. Oke. Ya, itu saja ya masukan saya, hanya beberapa ya. Nanti silakan diperbaiki. Dan Terima kasih, tadi Bu. juga Mbak Rini sudah menjelaskan karena kami istilahnya kayak buru-buru mengumpulkan, mungkin untuk metodenya nanti akan kami ubah ya, tidak menggunakan yang ceramah dan tanya jawab. Kemudian tadi apalagi ya, ada tambahannya ya. Jadi nanti harap ketika praktik mengajarnya itu dipersiapkan sebaik mungkin. Tadi ada rencana juga mau menampilkan video itu juga bagus ya. Anak itu tidak monoton ya, selain digiring keluar, kalau pas musim hujan kan tidak bisa, mungkin dengan nonton kayak video itu juga salah satu alternatifnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Kelompok 6 mau menunjuk kelompok berapa untuk presentasi? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Oke, masih ada waktu, insya Allah bisa sampai 4 kelompok ya. Kelompok 1, oke ya. Mbak, ditutup dulu Mbak Rini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya adalah kelompok 1. Saya panggil dulu ya. Ada Usman, ada Rifan, ada Mbak Novi, Lia, Imroatul, Septi, dan Maratus ya. Ada 7. 2 laki-laki, selebihnya adalah wanita.
Oke, silakan untuk kelompok 1 mempersiapkan yang mau di-share RPP-nya, silakan. Ini ada yang satu kelompok dengan kakak kelas enggak? Atau di Depak gitu? Enggak ada. Ada, Bu. Kelompoknya siapa? Kelompok Murin? Bukan. Bukan, kelompok 1 kayaknya. Oh, kelompok 1 ya. Oh, yang namanya ini tadi ya? Si Usman ya, kalau enggak salah ya. Bukan Abdul Aziz, Oh, Bu. oh Abdul Aziz. Abdul Oke. Aziz. Oh, Abdul Aziz. Oke. Kelompok 1 enggak ada kok namanya Abdul Aziz. Udah dibuang ya berarti? Anaknya kelompok 2 kalau enggak 3. Oh, kalau enggak 2 ya 3. Kayak 3 cewek semua ya kayak enggak salah tadi. Kelompok 2 2. ya mungkin ya. Oke ya. Nanti yang merasa kelompok 2 dia bisa dihubungi enggak? Perwakilan kelompok 2. Kelompok 3, Bu Abdul Aziz. Oh, kelompok 3. Mengerjakan enggak, Mbak? Enggak, Bu. Cuma Enggak ya? Cuma nempel jeneng tok. enggak buat ya? apa. Oke ya, berarti khusus dia tidak saya kasih nilai ya. Apa namanya tadi, Mbak? Abdul Aziz ya? Iya, Bu. Oke. Kayaknya nggak niat mengulang itu. Oke. Kelompok 1 sudah mulai share screen. Saya persilakan ya untuk mempresentasikan atau untuk memaparkan. Silakan. Monggo. Baik, RPP dari kelompok 1, Satuan Pendidiknya MI Al-Islam, kelas 1, semester 1, tema 1, diriku, subtema 1, aku dan teman baru. Pembelajaran pertama, alokasinya 6 kali 35 menit. KD-nya, yang pertama itu PKN, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari di rumah. 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Terus yang mapel bahasa Indonesia 3.9 merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Mapel SPDP mengenal 3.2 mengenal elemen musik melalui lagu. KD 4.2 menirukan elemen musik melalui lagu. Indikator mapel PKN yang pertama membiasakan sikap baik sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua menjelaskan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga mengaplikasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mapel bahasa Indonesia menyebutkan identitas diri secara lisan dan mengulangi identitas diri teman secara sederhana dalam bentuk lisan. Yang mapel SPDP, siswa menyebutkan bagian elemen musik melalui lagu, terus sama mempraktekkan elemen musik melalui lagu. Untuk tujuan pembelajarannya itu Bu lupa ngasih. Oke, nggak apa-apa wes. Baru inget ini tadi pas pada presentasi. Iya. Tujuan pembelajaran ya, tadi saya cek kok nggak ada tujuannya. Ya udah itu nanti masukan untuk kalian ya. Sudah sadar diri berarti. Iya, Bu. Oke. Dilanjutkan, Untuk Mbak. materi pembelajaran yang PKN itu tata tertib aturan di rumah, bahasa Indonesia, perkenalan diri dan teman baru, SPDP mengenal warna suara teman baru. Untuk pendekatannya menggunakan berbasis masalah, modelnya snowball drawing,
Metodenya diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Untuk medianya menggunakan bola plastik. Bola plastik itu nanti dipakai ketika menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Terus alat musik tapi kalau ada. Terus sumbernya itu menggunakan buku mapel PKN Bahasa Indonesia dan SPDB, buku siswa MI kelas 1. Oke. Untuk langkah pembelajarannya dibuat 3 penggalan. Penggalan yang pertama waktunya 2 kali 35 menit. Untuk kegiatan pendahuluannya, guru mengucapkan salam, terus guru mempersilahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa, guru mengecek kehadiran siswa, terus guru menanyakan kabar kepada peserta didik, guru menanyakan kesiapan belajar peserta didik. Terus guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, tapi tadi tujuannya belum dicantumkan. Terus guru memberikan komitmen terkait sistem penilaian dalam pembelajaran. Maksudnya kayak kuliah gitu loh. Kan sebelum pembelajaran biasanya gurunya mengasih tahu nanti awalnya cara penilaiannya itu nanti gurunya mengambil dari proses pembelajaran gimana Kak gitu. Terus guru memancing terkait materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru memancing materi yang akan disampaikan pada hari tersebut nanti. Alokasi waktunya kegiatan pendahuluan 10 menit. Terus kegiatan inti, guru memulai pembelajaran dengan memperlihatkan gambar aturan di rumah. Misalnya kayak apa ya? Aturan di rumah kayak mengajak adiknya bermain. Itu biasanya ada di aturan di rumah. Terus siswa mengamati gambar dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Terus guru mengamati siswa sejauh mana siswa paham tentang gambar yang disajikan. Terus guru memberikan permasalahan aturan di rumah yang sering dianggap siswa melalui diskusi kelompok. Jadi nanti siswa dibuat kelompok terus membahas tentang permasalahan apa yang biasanya ada di permasalahan aturan apa yang biasanya diterapkan di rumah. Terus setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok bisa mempresentasikan terkait masalah itu yang sudah dibahas secara berkelompok. Terus guru dan kelompok lainnya memberikan tanggapan dari hasil diskusi berkelompok itu tadi. Itu kegiatan inti, alokasi waktunya 20 menit. Terus kegiatan penutup. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi itu, bukan penyelidikan. Hasil diskusi secara bersama-sama itu tadi. Terus siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan tadi. Terus guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan. Setelah itu guru menutup pembelajaran dan berdoa pulang. Oke. Kok belum berdoa pulang? Maka itu masih ada. Panggilan kedua. Terus kegiatan pendahuluan itu guru mengkondisikan siswa setelah beristirahat selama 5 menit. Jadi setelah pembelajaran pertama itu berarti nanti istirahat. Terus setelah istirahat dilanjutkan pembelajaran kedua. Terus di kegiatan inti, guru mengajak siswa untuk saling berkenalan. Guru menunjukkan cara berkenalan, terus siswa diminta membentuk posisi melingkar, boleh duduk atau berdiri, lalu mencontohkan cara melempar dan menangkap bola dengan tepat. Berarti tadi dengan menggunakan model snowball drawing. Guru memulai permainan dengan memperkenalkan dirinya. Berarti guru memperkenalkan diri terlebih dahulu, setelah itu nanti anak-anak siswanya itu mengikuti setelah penjelasan dari guru. Terus siswa diminta menangkap bola,
siswa diminta menangkap lemparan bola dan menyebutkan nama lengkap dan panggilannya. Kemudian dia melempar bola kepada teman yang lain. Teman yang menangkap lemparan bola bisa menyebutkan nama lengkap dan nama panggilannya, dan dilakukan setelah menyeluruh sampai mendapatkan bola tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Alokasi waktunya 20 menit. Terus kegiatan penutupnya, siswa dan guru menyimpulkan hasil belajar hari ini, terus siswa melakukan refleksi, dan guru memberikan penugasan. Setelah itu guru menutup pembelajaran. Oke, Dan stop dulu Mbak. Ya, Bu. Ya, oke ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi sudah mengkonfirmasi juga ya. Lupa belum memberikan tujuan pembelajaran dia, itu mau yang saya tambahi ya tadi. Untuk tujuan pembelajarannya belum ada. Kemudian tadi ada juga ini ya pada bagian materi. Kalau yang bahasa Indonesia SBDP kan ada keterangannya ya. Yang untuk tata tertib tadi sudah disebutkan ya, ada PPKN ya, itu belum disebutkan. Nah, dia menggunakan pendekatannya berbasis masalah. Modelnya snowball throwing, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab semacam itu. Jadi inti dari pembelajaran untuk mengajarkan tema berapa Mbak? 1 ya. Tema 1, subtemanya aku dan teman baru itu dengan menggunakan media permainan ya, menggunakan snowball throwing ya. Itu bisa kalian buat sendiri ya sebenarnya ya, atau kalau malas membuat ya pakai bola ya, bola plastik biasa agar lebih menarik ya, kita tempel dengan warna-warna semacam itu ya. Jadi lebih menarik lah ya daripada hanya bola biasa kemudian dilemparkan. Dan proses pembelajarannya itu cara memperkenalkan dirinya kepada teman-teman itu tadi dengan permainan, dilemparkan bola, terus yang dapat bola itu yang memperkenalkan diri. Dan kalau tidak salah tadi caranya dengan menyanyi ya Mbak? Benar? Yang mana, Bu? Ada loh nyanyi. Sebentar, setelah Mungkin semua. itu yang SPDP. Oke, itu lagunya gimana Mbak? Yang siapakah namamu, namaku Siti misalnya. Itu lagunya gimana? Saya belum pernah dengar loh, jujur. Ayo yang kelompok 1. Ayo kelompok 1, ya benar kelompok 1. Yang menemukan lagu itu siapa? Ayo nyanyi. Usman itu Usman, Bu. Oh Usman, Us. Gimana Us? Waduh, ini kayaknya menarik juga ya. Jadi kalau bisa pas kalian melempar kayak bola itu sambil nyanyi tadi ya, gurunya mau melempar, sebelum melempar kan nyanyi itu terus dilempar ke nanti siswanya nangkep kemudian melanjutkan dengan nyanyi ya, itu jauh lebih menyenangkan. Tapi dengan catatan lagu itu sudah familiar di siswanya. Kalau belum ya berarti kalian kenalkan dulu lagunya. Jadi boleh menggunakan nyanyian karena itu kan kelas rendah ya, kelas 1 sampai 3 itu kan kelas rendah, maka nyanyi ya lagu yang digunakan itu liriknya nadanya paling tidak itu sudah diketahui oleh siswa. Jadi mereka itu ketika diajak itu langsung paham. Nek enggak paham kan percuma ya, nanti dadak ngajarin kemudian menghabiskan waktu. Ya, makanya saya tanya, ini lagunya gimana ya yang siapakah namamu? Namaku Siti. Nanti dilempar lagi Siti ke siapa? Siapakah namamu? Nah, itu kan saya belum pernah dengar lagu ini ya. Jadi nanti pas praktek ini ya sudah bisa ya kalian ya menyanyikannya ya. Jangan sampai salah nada jadinya false ya. Oke, selanjutnya untuk sebentar. Ini ada 3 penggalan ya Mbak ya, Mas. Ada 3 penggalan. Oke, oh ya, yang sumber belajarnya jangan hanya buku siswa mapel ini ya, tapi dicantumkan daftar pustakanya ya, sama seperti kelompok 3 dan 6 tadi ya, jadi lebih jelas. Kelompok 3 tadi belum ada kok ya kayaknya ya. Kelompok 6 tadi ya, itu dicantumkan secara jelas sumber belajarnya. Dan sama dengan kelompok 3, ini jangan menggunakan balet ya, tapi pakainya angka ya. Pakainya angka ya, jadi jelas ini. Jadi jangan menggunakan balet tapi gunakanlah angka. Ya, karena saya lihat di pertemuan ketiga ini pakainya angka, tapi pertemuan 1 dan 2, maaf penggalan 1 dan 2 itu menggunakan balet. Oke.
Kemudian untuk soalnya sudah dilampirkan ya, ada soal, kunci jawabannya juga, materi pembelajarannya, PKN, kemudian bahasa Indonesia dan SBD semuanya sudah ada. Oke, rubrik penilaiannya sudah jelas. Kemudian untuk yang menceritakan kebiasaan, di sini yang dinilai itu lancar, percaya diri, dan berani. Oke, sebentar, tak share dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sampun, Bu. Nah, ada ini untuk aspek penilaiannya ini dibuat kolom sendiri ya. Aspek yang dinilai nanti satu lancar, yang sini kedua percaya diri, yang ketiga berani. Ya, jadi jelasnya ini kan awang-awangan langsung di biji piro kan kayak gitu ya. Tapi tadi kan jelas ya lancar, percaya diri dan berani ya. Skornya itu berapa? Misalnya kalau yang lancar itu di sini berapa 4 ya. Nah kayak gini ya. Ini dipindah aja jadi 1 ya nanti. Ini dipindah aja tambah ya, tambah di bawah sini ini bisa. Nanti skornya di sini bisa. Gitu ya. Bu. Itu aja tambahan dari saya untuk pengetahuannya ini ya. Ini pakainya ya SD Pak sudah pakainya huruf ya, tidak pakai angka ya? Benar, Mbak? Kalau di rapot, aku lihat ada yang udah pakai angka, Bu. Ada yang pakai angka ya? Ada yang masih huruf? Ya, ada yang angka, Oh, ada yang tergantung kemajuan sekolahnya. wis kemajuan sekolah. Wah, bahasamu halus banget Mbak, kemajuan sekolahnya ya. Oke ya. Oke, ini menyesuaikan ya. Oke. Bisa nanti 2 versi bisa ya. Biasanya nek bocah hanya dapat A saja kan bingung ya. Nilainya berapa. Jadi double ngasih nilai juga nggak apa-apa ya. Ada angkanya, kemudian ada hurufnya. Oke. Jujur saya belum cross check ya, jadi belum bisa memberikan pembetulannya apakah pakainya angka ataukah predikat. Kayaknya tergantung sekolahnya juga ya, tergantung sekolahnya ya. Ada yang masih menggunakan angka, ada yang sudah huruf. Kayak ini juga sama ya kayak tadi. Oke, dipisah ya. Oke. Ini misal siswanya ya. Oke. Walah, ini penggemar Lesti ya. Nama Rizky ya, disingkat Bilar. Nah, aduh, penggemarnya ini kelihatan ya. Oke, ya paling nanti dibuat yang lebih rapi dikit lah ya. Pakai Excel kan bagus ya Mbak ya, lebih rapi. Ini soal dan kunci jawabannya. Ya betul untuk SD kelas 1, 2, 3 biasanya opsinya cukup 3 ya, enggak banyak-banyak. Untuk membuat soal pilihan gandanya ada 15 ya. Ini saya belum cek ya, tapi mohon diperhatikan karena di situ mapelnya ada 3, berarti paling tidak masing-masing mata pelajaran itu ada 5 ya, karena kalian ambil soalnya adalah 15. Berarti bahasa Indonesia-nya ada 5, PKN-nya ada 5, SBDP-nya ada 5. Oke ya, ini belum saya cek tapi nanti diperhatikan ya. Waduh, Ria Ricis. Nah, ini penggemar artis semua ya kelas ini ya. Syafi'i enggak artis nih Syafi'i. Imam Syafi'i mungkin ini ya. Ada Arsi. Oke ya, enggak apa-apa lah. Kreativitas ya, buat soal yang menarik biar siswanya juga tertarik untuk mengerjakannya. Oke, itu aja masukan dari saya ya. Nanti diperbaiki ya. Oke, silakan ditutup dulu Mbak. Terima kasih dari pemaparan kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya udah selesai ya? Mau ditambah atau diakhiri? Ramani ngomong mesti. Tambah atau diakhiri? Apa? Terserah kan, Bu. Oh, jangan terserah lah. Coba kalian berpendapat, guys. Jujur-jujuran aja enggak apa-apa. Diakhiri nggak apa-apa, Bu. Wah, itu lah langsung ya. Akhiri enggak apa-apa. Ya udah. Sebelum diakhiri, kelompok 1 nunjuk satu kelompok untuk minggu depan. Biar nanti mereka langsung siap-siap. Kelompok 1 nunjuk siapa? Kelompok berapa? Kelompok
Kelompok 4 tuh. Kelompok 4 ya. Oke, siap-siap ya minggu depan kelompok 4 untuk presentasi ya. Kelompok 1, 3, dan 6. Revisian yang telah saya berikan segera diperbaiki, nanti dikirim ulang itu yang akan saya nilai. Dibuat sebaik mungkin, nanti digunakan dalam praktik mengajar. Oke ya, sukses selalu. Sebelum saya akhiri, apabila ada salah sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya meminta maaf. Ya, dan semoga kita senantiasa diberikan sehat selalu ya, bisa mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk presensi di kelas, tadi saya cek pas pukul 8 itu ada beberapa yang belum ya, kecuali yang memang tidak berangkat ya, kayak siapa tadi Abdul Aziz ya, itu kan tidak berangkat. Ya memang dia kosong. Ya, silakan nanti cek kembali presensi di kelasnya. Oke, saya ambil screenshot dulu untuk hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Ada 2 slide nanti. Oke, ya saya hitung mundur slide yang pertama dulu ya. Silakan mau pakai gaya nggak apa-apa sih, nggak harus langsung menang gitu aja, nggak apa-apa. Ya, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Nah, saya kirim dulu ya. Ini kelas C. C, kamu di mana C? Oke, ini. Oke. Berikutnya slide kedua. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah kena ya. Entah tuh model kalian kayak apa nanti. Kayak sudah saya kirim ke grup. Terima kasih ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sehat selalu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, langsung saya end ya.